Apa dengan apa yang perang opini sekarang? Ya perang antara bahwa yang bermasalah adalah jamaah Syiah, sementara yang dari kalangan beberapa media Barat mengatakan bahwa itu adalah King Salman yang jadi Syiah versus Sunni. Salah. Oh ya. Salah, Sunni tidak ikut-ikut. Okay. Apalagi Indonesia jangan ikut-ikut, jangan ikut Iran, jangan ikut Wahabi, jangan ikut. Yang Anda tidak jelas, Indonesia itu senior yang akan menyelamatkan Islam di dunia. Itu loh. Makanya tempatnya dibikin jauh, jangan deket-deket ke sana. Nggak mungkin bisa diselesaikan konflik itu. Meskipun Anda tenang aja soal Timur Tengah yang tidak bisa selesai itu karena alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Anda percaya aja sama itu, gitu loh. Nah, Indonesia tidak deket-deket, Indonesia jauh sama Allah memang dibikin seperti itu karena nanti semuanya akan direcover oleh Indonesia. Makanya Indonesia yang benar jadi negara, jadi umat Islam, jadi rakyat. Itu loh. Ini beneran, bukan hanya soal masalah-masalah besar yang khilafiyah politik peradaban. Bahasa Arab aja nanti Indonesia Mas yang bisa diamanati. Kongres Bahasa Arab Nasional Internasional itu resmi menitipkan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran kepada umat Islam Indonesia. Ini serius Mas. Karena Indonesia yang bisa memangku semuanya, bisa digendong semuanya, bangsa Indonesia. Cuman kita dikasih ujian-ujian kecil-kecil kayak gini nih supaya kita lupa. Tapi saya tetap yakin, gimana nanti semua akan Indonesia yang akan merecover. Tidak mungkin mereka. Makanya sekarang di Jakarta, di Bogor akan dibangun 99 masjid terbaik di dunia. Kita bangun di situ miniaturnya. Tapi miniaturnya bukan maket, miniaturnya setiap, jadi misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Azerbaijan, Hagia Sophia, Masjid Demak, Masjid 99 masjid dunia dibangun di Bogor Timur dekat Cikeas. Itu di atas tanah 215 hektar. Akan ada miniatur dan ada satu masjid agungnya yang berbentuk semi piramid. Kemudian ada universitasnya yang besar dan ada rumah sakit yang besar dan seterusnya. Itu tidak mungkin miniatur Islam dunia itu dibangun di Arab Saudi. Tidak mungkin dibangun di Iran. Tidak mungkin dibangun di Turki. Tidak mungkin dibangun apalagi di Mesir, di Libya. Hanya bisa dibangun oleh Indonesia. Dan kalau Indonesia yang bikin, semua umat Islam yang bertentangan itu rela kepada Indonesia. Bener enggak Mas? Itu beneran. Sekarang Kongres Bahasa Arab saja, Bahasa Arab Dunia, itu kan orang Iran terlibat. Itu enggak bisa Kongres Bahasa Arab Dunia dilaksanakan di Arab Saudi. Enggak bisa. Karena nanti orang Iran enggak datang, orang Yaman enggak datang, orang Mesir juga ogah. Gitu loh. Maka Kongres Bahasa Arab Dunia itu makin lama makin diselenggarakan oleh Indonesia. Karena kalau di Indonesia, Arab Saudi datang, Iran datang, Yaman datang, Yordan datang, semua datang. Kita ini yang membuat mereka semua merasa aman besok-besok. Jadi di sini kita jangan bertengkar soal yang kecil-kecil. Mari kita bangun kedahsyatan Indonesia, kebanggaan Indonesia, harga diri Indonesia, kedewasaan Indonesia untuk menampung seluruh masalah-masalah dunia. Tapi ini kita terbuka langsung, kita monggo, kita buka kalau masih ada waktu kita buka tanya jawab. Ya, kita masih punya waktu setengah jam lebih. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya tentang menyikapi masalah umat ini tadi, kami persilahkan pertanyaannya yang singkat. Ibu dulu yang sudah duluan mendaftarkan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijabarkan oleh Mas MH itu adalah saya melihatnya harus dibedakan antara akhlak dan kebaikan dan yang dianggap seperti orang Amerika ini orang baik.
orang baik berbeda loh Mas dengan orang soleh. Kategori soleh itu kan kita sudah jelas di dalam Quran. Ya, tapi kalau orang baik itu semua orang bilang baik. Si anu baik, si ini baik, si itu baik. Kan itu ukurannya manusia. Ya, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Jadi bagaimana menurut Mas MH tentang hal Pak Ainun tentang hal ini, kalau kita nggak punya rujukannya, rujukan antara soleh dan baik, ya. Kalau orang baik di mata Allah pasti baik semua manusia bilang, ya. Tapi belum tentu baik di mata manusia, baik menurut Allah. Ini ada guidance-nya, ada aturan mainnya, gitu, ya. Kalau semua dibilang yang penting baik, karena banyak yang dibilang yang penting baik, saya nggak ganggu orang kok, saya nggak menyakiti orang, saya selalu berbuat baik, gitu, saya selalu sedekah, gitu ya. Jadi saya rasa harus punya ketentuan soleh dan baik, ya. Soleh di mata Allah itu tentu ada aturan-aturannya semuanya, ya. Dan begitu juga Allah telah katakan, kalau engkau mengikuti Rasul itu sudah adalah aku, Rasul itu adalah aku, kata Allah, ya. Jadi segala muail katakan. Saya kira cukup gitu ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa langsung ya Mbak, kalau gitu soleh itu definisinya bedanya apa dengan baik? Apa Mas? Soleh. Soleh sama baik itu lain Mas. Kalau soleh di mata Allah belum tentu di manusia, pasti manusia itu baik. Kalau orang-orang yang soleh pasti dia orang baik, ya. Tapi kalau orang baik, siapa yang tahu soleh itu, bahwa orang itu soleh itu siapa yang tahu? ya Allah. Ya Allah aja sama aja. Tapi kan ada aturannya dari Allah. Ya. Ada guidance-nya. Tapi kalau kayak baik kan itu orang Amerika dibilang orang baik. Oh, orang baik loh. Amerika ini udah Islam semua, baik semua, ya. Tapi dia belum soleh, Mas. Tentu bisa dibayangkan, bisa dipahami apa yang saya maksud. Iya, gitu. Apa di forum ini tadi selama 1,5 jam ada klaim bahwa orang Amerika itu baik terus orang Indonesia jelek gitu? Enggak tahu Bu? Ada? Enggak tahu, kita cuman mencari cara menilai, mencari ukuran kualitatif kuantitatif tadi kan itu Bu ya. Tadi kan sampai pertanyaan, menantu sampean itu baik tapi tidak sholat gitu kan, yang satu sholat tapi tidak baik misalnya gitu kan ya. Jadi kita tidak ada ngeklaim siapa-siapa kok Mbak, kita tidak bilang Amerika baik dan seterusnya. Kalau sampean tidak yakin sama Amerika, pergi dari Amerika gitu loh. Oke, kalau gitu saya nyumbang dikit ya Mbak ya. Baik sama soleh jangan dijadikan satu konfigurasi kalau memang kita mau cari rujukan. Baik itu dari bahasa Indonesia, soleh itu dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Kalau Anda ngomong soleh, Anda cari konfigurasi dan terminologi yang satu lingkup dengan soleh. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada birrun, ada ihsan, ada soleh. Gitu Bu. 6 ini beda-beda konteksnya, view-nya dan angle-nya beda-beda. Baik tidak bisa dipelajari di sini karena baik ini dari budaya yang lain sama sekali. Kalau khair, ma'ruf dan seterusnya sampai soleh tadi itu jelas rujukannya di Al-Quran. Misalnya kalau khair itu kebaikan yang bersifat universal dan belum tertentu, dia umum. Maka oleh Allah treatmentnya, aplikasinya adalah dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Yad'una ilal khair. Itu Bu. Kalau ma'ruf itu sudah padat, sudah jadi pasal, sudah menjadi undang-undang, maka harus diperintahkan. Dia sudah sesuatu yang harus diletakkan sebagai perangkat undang-undang. Maka treatmentnya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Itu kalau kebaikan dalam konteks ma'ruf. Jadi tidak bisa
soleh dibandingkan dengan baik, ya enggak bisa. Wong itu dua dunia yang sama nilainya mungkin, tapi secara akademis enggak bisa, secara ilmiah enggak bisa gitu loh Bu. Kalau ngomong soleh ya dibandingkan dengan khair, ma'ruf, birrun yang akhirnya menjadi kata mabrur, itu birrun, al-birru manitaqo. Kemudian ada ihsan, ya, ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dari kata itu kemudian kata bendanya adalah ihsan karena benda abstraknya. Terus baru soleh. Soleh itu kebaikan yang harus kita tafsirkan. Ini bisa ada 1000 tafsir, saya juga belum tentu benar. Tapi kalau mau ngomong soleh, jangan ikut kepada yang selama ini diomong-omongin di koran-koran, aku anak soleh, aku anak soleh. Mereka tidak jelas kok. Di terjemahan Al-Quran itu semua diterjemahkan baik semua. Khair ya baik, ma'ruf ya baik, soleh ya baik. Coba sekarang tanya sama para pendidik di Indonesia, what do you mean by soleh? Ya baik loh, kalau baik khair. Kalau khairnya itu padat, ma'ruf. Kalau khairnya itu spesifik, hubungan private dengan Allah, namanya bir. Maka tidak ada pengusaha mabrur, tidak ada presiden mabrur, yang ada adalah haji mabrur. Bahkan sholat pun tidak mungkin mabrur, karena dia harus mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Maka ketika dia di puncak kehajian, dia mabrur. Tapi tidak bisa terjadi pada pengusaha, pada ilmuwan, tidak bisa terjadi. Itu kebaikan yang beda lagi. Ihsan lain lagi. Itu Bu. Nah, soleh itu sebenarnya komprehensi dari seluruh dimensi kebaikan yang ada di dalam probabilitas kehidupan budaya dan peradaban manusia. Itu soleh. Jadi kalau kita ngomong soleh, tidak ada anak soleh, itu tidak ada anak kok soleh. Dia belum punya pertimbangan akal, dia belum akil balik kok anak soleh. Soleh itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang dewasa. Kalau anak khair, oke. Anak ma'ruf, oke. Tapi kalau anak soleh, ya tapi tidak apa-apa, sama-sama tidak ngertinya kok. Yang penting maksudnya apik kan gitu kan sekarang. Gitu loh. Jadi kalau mau serius, ayo serius. Gitu loh. Tapi mana yang serius selama ini? Majelis Tarjih Muhammadiyah juga nggak pernah berfatwa soal itu. Baksul Masail NU tidak pernah berfatwa soal itu. Majelis ulama itu yang diurusi juga makanan aja. Halal. Gitu loh Mas. Itu pun juga kan kasihan majelis ulama itu Mas. Ini boleh saya tambahin dikit ya soal khair, makanan khair. Kalau makanan kan halalan thayyiba. Itu terjemahan dari kebaikan untuk makanan. Untuk kasus makan minum dia disebut halal wa thayyib, halalan thayyiban. Kalau di Amerika mayoritas non muslim, maka asumsi dasarnya adalah makanannya kebanyakan haram, maka dibutuhkan halal food, dibutuhkan label halal. Kalau di Indonesia mayoritas muslim, maka asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka yang diperlukan adalah haram food. Yang dibutuhkan adalah label haram, gitu loh. Betul enggak Bu nih? Betul. Logis enggak? Logis. Nah, kenapa kok label halal yang dianugul MUI? Ya monggo dicari sendiri alasannya sebenarnya apa, gitu kan? Nah, itu pun kalau label halal, coba Anda lihat. Seharusnya makanan itu halal atau tidak halal itu diperlukan verifikasi setiap produk. Jadi tidak hanya satu sampel. Misalnya saya jual bakso Mas, saya jual bakso, supaya saya dapat tulisan pelang itu sertifikat halal gitu ya, saya bawa sampel bakso saya ke MUI, terus dibawa ke laboratorium, terus oke, halal, tidak ada masalah, terus saya bawa pulang label halal, terus di dapur bakso saya jual yang haram-haram, gimana? Mungkin tidak itu terjadi? Jadi kapan MUI harus tampil? Setiap saya mau kasih bakso ke konsumen harus lewat MUI. Benar enggak?
Jadi bayangin di setiap warung bakso minimum harus ada 3 karyawan MUI. Di setiap restoran harus ada sejumlah karyawan MUI dihitung berdasarkan jumlah konsumen di restoran itu. Jadi karyawan MUI jumlahnya mungkin lebih dari 5 juta, mungkin lebih dari 10 juta kalau memang mau ngurusin halal beneran. Jadi kapan saja dari dapur menuju konsumen lewat MUI. Jadi antri panjang itu sampai ketika sampai ke Anda wis adem baksone. Saya nggak nyalain tuh, saya cuma simulasi loh Mas. Bener nggak Mas itu maksud saya tadi? Logis kan Mas? Nah iya, ini sekarang Indonesia ini lagi banyak sertifikasi Pak. Sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Jadi masjid itu kok kelak harus punya sertifikat arah kiblat. Jadi harus tepat 24,5 derajat miring ke utara. Ini yang paling menyenangkan ini, suatu hari ada sertifikasi khitan, sunat. Siapa belum sunat tidak bisa masuk masjid. Jadi setiap laki-laki harus ke kantor MUI diverifikasi wis sunat ta durung. Baru Anda boleh ke masjid menunjukkan sudah Pak, sudah. Gitu kan nyeneng kita itu Mas. Nah sementara MUI belum siap untuk sertifikasi khitan, sekarang dilaksanakan oleh setiap masjid. Jadi di masjid-masjid di bagian depan ada ruangan khusus untuk ngecek laki-laki sudah khitan apa belum. Jadi sebelum masuk masjid melbuse, keluar ya, itu. Nah ini kan Jumatannya bisa telat nih lama-lama ini. Akhirnya kita kompromi secara kultural, yang penting sah. Jadi dianjurkan kalau ke masjid jangan pakai celana dalam dan harus pakai sarung. Jadi begitu lewat sampun Pak, sampun Pak. Sudah loh Pak, sudah loh Pak. Gitu. Coba kita nih, yuk bersatu yuk. Kita cari yang benar-benar oke untuk Islam kita ya. Kita jangan bertengkar ya. Islam sedang dibangun oleh Allah di seluruh dunia ya. Dan kita harus membantu proses itu dengan memperindah Islam dari kalangan kita sendiri. Islam harus indah. Begitu Islam muncul dari masjid ini harus indah kepada siapapun. Harus indah, tidak hanya baik, tidak hanya benar, tapi indah. Gitu loh. Karena puncaknya itu indah. Kholik barik musawir itu. Jadi Bapak dari KBRI juga lega dong kalau begitu. Jadi dari lega gitu loh. Kemanapun kita tunjukkan keindahan Islam. Orang Rusia itu masuknya Islam tuh rombongan-rombongan Mas. Tidak 1-2 orang melalui penelitian terus, tidak, rombongan-rombongan. Ada sebuah desa di Rusia tuh masuk Islam hanya karena seneng loh, kok enak ya wudhu itu. Ada orang wudhu, lihat seneng. Kan wudhu itu kan akhlak gitu, yang dicuci kan bukan fisiknya ya Bu ya, akhlaknya tuh Bu. Mencuci akhlak, jadi akhlak itu maksudnya perilaku kita kan ditentukan oleh wajah kita, diwakili wajah kita, terus baru nanti semua detail sampai telinga sampai hidung, terus tangan, itu kan ujung tombak dari akhlak kita. Makanya wudhu itu indah sekali karena yang diusapi, yang dibersih bukan fisiknya. Meskipun tetap harus secara fisik seperti itu wudhunya, tapi jangan dipikir bahwa yang diusapi itu wajah Anda, yang diusapi yang ini adalah kepribadian Anda dan akhlak Anda. Betul enggak Bu? Kalau enggak percaya, kalau ibu kentut yang malu apanya? Mukanya. Jadi sampean mau sholat ternyata kentut terus wudhu lagi, kan yang dibersihkan bukan yang bikin batal, tapi wajahnya, kan jelas toh Bu? Mosok mari kentut terus wudhu ngene gak ono. Sorry Pak. Loh ini mana moderator saya ini? Ya. Ya monggo. Ini saya terima kasih sudah terjawab ya Ibu ya. Beda antara baik dan soleh. Tetangga saya ada 3 yang namanya soleh, nggak ada yang namanya baik. Satu pertanyaan dari bapak-bapak.
Loh, Mas Priyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canun, saya minta pencerahan tentang keberadaan Islam Nusantara dan juga perkembangan Syiah di Indonesia. Apa agenda mereka Islam Nusantara? Saya juga mendengar bahwa keberadaan Syiah di Indonesia itu sudah membahayakan. Tolong saya dikasih pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau umat itu jangan direpoti oleh pembicaraan yang agak tingkatnya intelijen, Mas ya. Yaitu tingkatnya harus berlapis-lapis. Jadi lebih baik itu kita punya forum khusus. Kalau untuk umat itu menurut saya ya sudah, tidak usah ngurusin yang lain, do your best gitu aja. Tunjukkan bahwa Islam itu indah dan menyenangkan dan bikin orang aman. Aman pada 3 hal, 1 nyawa, 2 martabat, 3 harta gitu loh Bu. Yang diurusin negara kan cuma 3 itu toh, nyawa, martabat, harta. Makanya ketika ada kasus calon presiden di sini ditemui oleh ketua DPR dari Indonesia, kan urusannya martabat, jatuh martabat bangsa Indonesia kan gitu kan. Jadi 3 hal itu, nyawa, martabat, harta. Kalau Anda berlaku kepada semua tetangga Anda, orang di kantor dan siapapun masyarakat di Amerika, dengan mereka merasa yakin bahwa kalau ada Anda, hartanya aman, nyawanya aman, martabatnya aman, maka Islam akan diterima oleh siapapun di mana-mana. 9/11 kan soal nyawa, kan gitu. Nah jadi Anda sibuk itu aja. Kalau Syiah sama itu nek iso aja dek kene Mas, gak enak Mas. Ya gak enak Mas, itu nanti kita nambahin file-file yang gitu. Dan sebenarnya insya Allah tidak seserem itulah. Masih ada Anda, masih ada saya, tenang aja. Gitu loh Mas ya. Nah, karena gini, teorinya gini Bu ya, sampean itu Bapak-bapak jangan terlalu, saya pakai metode, saya pakai metafor yang agak tidak enak tapi gampang gitu loh Bu. Sampean mau koran, sampean mendengar, sampean baca Facebook, upload apa, posting, copy paste segala macam, atau baca nonton TV Indonesia segala macam, itu mbok berpikir gini, katakanlah yang saya dengar, yang saya lihat itu adalah bau kentut. Mohon maaf ya. Nah, bau kentut itu yang Anda rasakan cuma baunya, tapi Anda tidak tahu persis siapa yang sebenarnya kentut. Ya toh? Anda harus menyelidiki, kok baunya kayak gitu, dia makan apa? Bener nggak? Artinya kepentingan di balik bau kentut itu apa, kok baunya kayak begitu? Itu kan susah nyarinya Mas. Kalau Islam Nusantara itu kan ikut ambun entut, tapi harus Anda cari belakangnya, hubungannya apa sama Muktamar Jombang, hubungannya apa sama beasiswa Iran, hubungannya apa sama Mesir yang dihancurkan oleh Arab Spring dan seterusnya. Itu kan terkait satu sama lain, dan juga tidak seserem-serem itu. Coba pelaku-pelakunya juga tidak hebat-hebat amat gitu loh, yang di dalam negeri gitu loh Mas. Jadi itu juga bisa dianggap itu angin lalu, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi nanti kita omong-omong. Najib Bu, kalau bau kentut, ingat ya Bu, asal nonton TV Indonesia Jreng, yang buntut ini. Nah, Anda mikir, kok sekarang ya kentutnya, kok enggak kemarin atau besok? Itu kan sebuah masalah juga. Itu yang saya sebut level intelijen. Mudah-mudahan bulan Oktober ini Bapak dari KBRI segala sesuatunya baik-baik saja di Indonesia. Sebab bau kentutnya macam-macam ini Pak. Oktober ini bahkan ada yang bilang early Oktober, tuh kan. Makanya saya kemarin sampai saya coba ke daerah Wall Street, saya nyoba nanya ke BI, saya nanya macam-macam, the Fed itu bagaimana, meskipun saya tidak ngerti keuangan, tapi saya coba ikut mempelajari, karena sebelum saya ke sini saya diserbu oleh teman-teman dari Banten, Solo, Jember, macam-macam yang beritanya sama mengenai Indonesia, dan saya mau percaya juga tidak ada dasarnya, mau tidak percaya juga mencemaskan kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah dan tidak ada banjir darah, meskipun diprediksi nanti puncaknya Januari akan ada banjir darah gitu. Mudah-mudahan yang disebut banjir darah adalah Kentucky Fried Chicken motong PT kan gitu kan, sama Idul Adha kan banjir darah tuh Bu. Idul Adha kemarin kan banjir darah di mana-mana, curot gitu ya. Amin ya rabbal alamin.
Kira-kira seperti itu Mas. Mohon jangan kita itu urusan Politbiro ya Mas ya, jangan urusan umum-umum. Betul Mas. Ya, satu lagi Mas Priyo, tolong tanyakan yang menyangkut umat. Sebentar, sudah terlanjur saya sebut nama beliau, Mas Priyo. Singkat Mas Priyo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, tadinya saya mau tanya tentang peristiwa Mina ya. Tampaknya Sunni dan Syiah ini dan versi Sunni ini juga cukup berbahaya, tapi sebenarnya saya setuju semua dengan apa yang Cak Nun ungkapkan ya. Jadi tadi kalau saya tanya hadis tadi karena saya ingin penjelasan yang lebih objektif tentang hadis tadi, dan yang saya lihat begini, umat kita ini sekarang PR-nya adalah kita gagal menunjukkan bahwa kita adalah umatan yang rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya wajah kita tuh dinilai oleh orang di luar umat Islam itu wajah yang bengis, wajah yang penuh darah dan sebagainya, dan ini saya rasa yang harus menjadi perhatian utama dari seluruh umat Islam daripada kita bertengkar yang kecil-kecil, yang khilafiyah mengenai bid'ah, mengenai Sunni Syiah dan sebagainya. Jadi sebaiknya sekarang ini yang harus kita gerakkan adalah semangat untuk berfastabiqul khairat di antara sesama umat. Saya rasa itu mungkin barangkali bisa ditambahkan sedikit. Sebelum Ibu ya, untuk mengingatkan tadi yang soal Mina dan seterusnya itu tadi polarisasinya apa dengan apa Mas? Jadi gini, ada berita di media Inggris menyalahkan bahwa konvoinya King Salman lewat ke situ dan ada beberapa jalan harus ditutup. Sementara di Indonesia isunya adalah jamaah Iran yang membuat keributan. Jadi saya rasa itu ada keterkaitan antara. Jadi antara apa dengan apa yang perang opini sekarang? Ya perang antara bahwa yang bermasalah adalah jamaah Syiah, sementara yang dari kalangan beberapa media Barat mengatakan bahwa itu adalah King Salman yang. Jadi Syiah versus Sunni. Salah. Oh ya. Salah, Sunni tidak ikut-ikut. Apalagi Indonesia, jangan ikut-ikut. Jangan ikut Iran, jangan ikut Wahabi, jangan ikut yang Anda tidak jelas. Indonesia itu senior yang akan menyelamatkan Islam di dunia. Gitu loh. Makanya tempatnya dibikin jauh, jangan deket-deket ke sana. Nggak mungkin bisa diselesaikan konflik itu. Meskipun Anda tenang aja soal Timur Tengah yang tidak bisa selesai itu karena alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Anda percaya aja sama itu, gitu loh. Nah, Indonesia tidak deket-deket, Indonesia jauh sama Allah, memang dibikin seperti itu karena nanti semuanya akan direcover oleh Indonesia. Makanya Indonesia yang bener jadi negara, jadi umat Islam, jadi rakyat, gitu loh. Ini beneran, bukan hanya soal masalah-masalah besar yang khilafiyah politik peradaban. Bahasa Arab aja nanti Indonesia Mas yang bisa diamanati. Kongres Bahasa Arab Nasional Internasional itu resmi menitipkan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran kepada umat Islam Indonesia. Ini serius Mas, karena Indonesia yang bisa memangku semuanya, bisa digendong semuanya, bangsa Indonesia. Cuman kita dikasih ujian-ujian kecil-kecil kayak gini nih supaya kita lupa. Tapi saya tetap yakin, gimana nanti semua akan Indonesia yang akan merecover. Tidak mungkin mereka. Makanya sekarang di Jakarta, di Bogor akan dibangun 99 masjid terbaik di dunia. Kita bangun di situ miniaturnya. Tapi miniaturnya bukan maket, miniaturnya setiap, misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Azerbaijan, Hagia Sophia, Masjid Demak, Masjid 99 masjid dunia dibangun di Bogor Timur, dekat Cikeas. Itu di atas tanah 215 hektar. Akan ada miniatur dan ada satu masjid agungnya yang berbentuk semi piramid. Kemudian ada universitasnya yang besar dan ada rumah sakit yang besar dan seterusnya. Itu tidak mungkin miniatur Islam dunia itu dibangun di Arab Saudi. Tidak mungkin dibangun di Iran. Tidak mungkin dibangun di Turki. Tidak mungkin dibangun apalagi di Mesir, di Libya. Hanya bisa dibangun oleh Indonesia. Dan kalau Indonesia yang bikin, semua umat Islam yang bertentangan itu rela kepada Indonesia. Benar enggak Mas? Itu beneran. Sekarang kongres bahasa Arab saja, bahasa Arab dunia, itu kan orang Iran terlibat. Itu enggak bisa kongres bahasa Arab dunia dilaksanakan di Arab Saudi. Enggak bisa, karena nanti orang Iran enggak datang, orang Yaman enggak datang, orang Mesir juga ogah, gitu loh.
Maka Kongres Bahasa Arab Dunia itu makin lama makin diselenggarakan oleh Indonesia, karena kalau di Indonesia Arab Saudi datang, Iran datang, Yaman datang, Yordan datang, semua datang. Kita ini yang membuat mereka semua merasa aman besok-besok. Jadi di sini kita jangan bertengkar soal yang kecil-kecil. Mari kita bangun kedahsyatan Indonesia, kebanggaan Indonesia, harga diri Indonesia, kedewasaan Indonesia untuk menampung seluruh masalah-masalah dunia. Ah, ngono Mas. Terakhir Ibu. Terima kasih. Boleh tanya? Ya. Oke, singkat aja Mbak ya. Singkat ya. Oke. Sedikit komentar tentang apa yang terjadi, yang mungkin tentang bid'ah, whatever they said. Kiai seperti Cak Nun. No, I mean bagaimana cara menyampaikan, pidato-pidato apa dengan gamblangnya. Kebetulan saya orang Jogja dan saya sering sekali mengikuti ceramah Cak Nun. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk mengikutinya. Jadi menurut saya bagaimana kita saling menghargai perbedaan pendapat itu aja ibu-ibu. Jadi bagaimana kita terbuka dengan yang lain itu menurut saya. Komentar satu. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Saya membaca artikel Cak Nun tentang pendidikan di Indonesia. Jadi menurut Cak Nun pendidikan di Indonesia itu sekarang mengedepankan citra. Jadi bukan fokus pada anak didik. Jadi menurut Cak Nur bagaimana pendidikan yang ideal di Indonesia? Mohon tolong dijelaskan sedikit tentang itu. Makasih Cak Nun. Mungkin mau dijawab sedikit Cak Nun. Saya kira ya besok ada tema tentang itu, tapi intinya begini, tolong malam ini Anda coba browsing cari-cari, mungkin tidak terlalu banyak bisa, tapi menurut Anda kalau anak sekolah entah SMP entah SMA setelah 3 tahun atau 6 tahun sekolah terus masuk ujian, terus jawaban ujiannya itu dikasih ke mereka oleh guru-gurunya, oleh kepala sekolah, itu benar apa tidak? Jadi anak-anak itu mau ujian tenang aja, udah nanti dikasih jawabannya, bukan bocoran, resmi. Nek bocoran kan dosa Mas, ini resmi. Jadi disediakan di setiap ruang ujian 5 orang guru untuk mengerjakan soal ujian, kemudian dibagi kepada murid yang sedang mengerjakan. Itu resmi. Anda belum tahu itu ya? Resmi. Loh, bagaimana toh? Tidak di semua tempat. Bertingkat-tingkat, cara kacaunya itu bertingkat-tingkat. Kalau saya katakanlah di beberapa kabupaten di Jawa Timur itu resmi dan itu dirunding oleh kepala dinas, kepala sekolah, dan ulama-ulama, kiai-kiai itu rundingan untuk menyusun bagaimana caranya supaya anak didik ini bisa mengerjakan ujian. Maka harus dibantu oleh guru-guru. Sudah ada dalilnya. Menurut ulama itu harus menolong umatnya, maka ketika umatnya ujian harus dikasih jawabannya. Bupati dan kepala dinas mengatakan pemerintah itu wajib membantu rakyatnya, gitu loh. Dan guru-guru juga harus mempermudah muridnya. Itu terjadi Mas. Itu benar-benar. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena kepala sekolah tidak mau dipecat karena anak-anaknya banyak yang tidak lulus. Ngerti itu yang disebut citra tadi, nggak mau dipecat. Loh, kalau ada sekian kepala sekolah dipecat karena anak-anaknya pada nggak lulus, bupatinya yang terancam, kepala dinasnya terancam, bisa dipindah, bisa di-off-kan dia. Maka bupati juga berkepentingan supaya daerahnya adalah daerah yang sekolahnya lulusannya terbaik, dan supaya lulusannya terbaik disusun rekayasa seperti itu. Gimana coba Mas? Itu kan sudah hancur lebur pendidikan kita di Indonesia. Ya kalau sepak bola tidak masalah skor berapapun, gitu loh. Ini anak sekolah SMP SMA. Makanya sekolahan saya
SMK itu satu-satunya sekolah di wilayah saya yang tidak mau ikut sistem itu. Kalau memang tidak lulus 15 ya tidak apa-apa, tidak lulus, itu namanya pendidikan, gitu loh Mbak. Dan itu serius itu, dan Mendiknas nggak tahu itu. Ah, coba Bie, coba. Jadi besok bisa kita bicarakan lebih detail, termasuk sepak bola besok kita bicarakan. Anda kan tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sepak bola, tapi itu kan juga tetap wilayah intelijen tadi itu, Mas. Ya, oke. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan saya, kasar-kasar saya. Saya kesini tidak untuk membela siapapun, saya tidak kesini tidak untuk menjadi bagian dari golongan manapun, dan saya kesini juga tidak punya niat untuk supaya Anda bergabung sama saya, karena saya tidak punya tempat untuk tempat Anda bergabung. Jadi saya kesini untuk nolongin, untuk menjawab, untuk mempermudah semua pihak agar supaya mendapatkan keindahan dan kemaslahatan bersama-sama, sehingga Islam dan Indonesia akan kawin dan dunia akan tahu bahwa mereka membutuhkan Islam Indonesia dan Indonesia Islam. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.